Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Tapi memang pertanyaannya kan mulainya dari mana? Ini kayak telur dan ayam gitu. Yang mana yang memulai dulu? Pemerintahnya dulu atau masyarakatnya dulu? Saya dulu sempat bertanya kepada orang-orang Jepang. Mereka juga bingung ditanya dulu siapa yang mulai ini. Sampai kemudian saya berkesimpulan tidak ada yang memulai. Semuanya muncul mungkin secara spontan. Halo, selamat datang di Starting Point Podcast, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya Tiffany Tiara sebagai host tidak akan sendirian, karena kita sudah mengundang salah satu expert di bidang ekonomi sirkular, sebuah topik yang akan kita angkat, yang akan kita bedah, dan mungkin masih terdengar cukup asing ya didengar pendengar, tetapi di podcast ini kita akan membedahnya secara satu persatu. Nah, siapakah beliau? Kita sudah kehadiran Mas Riza Nur Arfani. Selamat datang Mas di podcast kami. Terima kasih. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh diperkenalkan dulu Mas kepada para pendengar kita. Oke, saya Riza. Saya dikenal oleh Tiffany dan teman-teman sebagai dosen di Hubungan Internasional UGM. Dan sejak 2019 saya diamanai menjadi kepala dari pusat studi ini. Tapi untuk podcast ini saya ingin dikenal sebagai seorang yang punya perhatian terhadap studi-studi mengenai ekonomi sirkular. Jadi selamat datang di podcast kami. Oke, nah sesuai dengan apa yang sudah diperkenalkan oleh Mas Riza, berarti sangat tepat sekali nih kita mengundang Mas Riza untuk membedah soal isu ekonomi sirkular. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, kira-kira boleh dong Mas diperjelas lagi kepada para pendengar, apa sih bedanya ekonomi sirkular ini dengan konsep ekonomi yang sudah ada, dengan kegiatan ekonomi yang selama ini kita jalankan? Apa bedanya? Ya. Jadi model ekonomi sirkular ini meyakini kalau sebuah produk atau material atau bahan baku dalam sebuah aktivitas ekonomi itu punya yang namanya siklus hidup. Ekonomi sirkular meyakini kalau siklus hidup dari produk atau material atau bahan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari perlu terus diperpanjang hidupnya sehingga dia tidak akan berhenti pada satu titik. Kalau di ekonomi yang konvensional yang kita kenal, berakhirnya di tempat pembuangan akhir, TPA. Di Jogja kita kenal, di Piungan itu. Kita menghindari itu di ekonomi sirkular. Kita ingin model ini mempraktekkan cara-cara yang sebetulnya sudah kita kenal selama ini lewat tema-tema pembangunan berkelanjutan, tema-tema ramah lingkungan. Kita kenal dengan istilah recycle, ya, daur ulang, reuse, menggunakan kembali. Ini juga termasuk sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam ekonomi sirkular. Bedanya lagi, dalam ekonomi sirkular, kita menyasar tidak hanya di bagian lini produksinya, tetapi juga pada sisi konsumsinya. Keseimbangan antara dua lini itulah yang diperlukan dalam memahami sirkularitas dari siklus hidup sebuah barang, sebuah produk, atau sebuah materi dalam aktivitas ekonomi kita. Kira-kira itu beda prinsipnya dari ekonomi yang selama ini kita kenal, kita praktekkan bersama. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kita udah biasa kenal dulu nih 3R ya Mas? Betul, Ini mungkin versi extended gitu ya? Versi lebih paling besarnya begitu ya? Oke. Teman-teman sekalian, para pendengar, mungkin karena kita bertanya, kenapa sih harus ada konsep ekonomi sirkuler? Apa pentingnya dan kenapa urgensinya apa gitu Mas untuk menerapkan konsep ekonomi sirkuler? Iya, kalau dilihat dari pusat studi yang sedang kalian ikuti podcastnya ini, prinsip ini sangat penting karena praktek perdagangan internasional selama ini
mengenal hanya satu dimensi dalam siklus hidup sebuah barang atau jasa, bisa juga ya, dimensi yang linear. Sebetulnya sebagai prinsip, sebagai norma, kita sudah dikenalkan dengan istilah atau konsep pembangunan berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggris sustainable development. Sudah agak lama kita mengenal ini, 40 tahunan ya, 80-an kita mengenal dari komisi yang dikepalai oleh Barthelon di bawah naungan PBB. Di tahun-tahun itulah kita mencoba memperkenalkan prinsip ini. Tapi kita tahu dalam perjalanannya ada banyak sekali tantangan, kompleksitas di sana sini. Dan kita juga mengetahui 5 tahun, 10 tahun terakhir terjadi banyak sekali ini ya, hambatan yang serius terhadap prinsip ini untuk dijalankan. Meskipun para pemimpin negara sudah sepakat melalui Paris Agreement untuk mengurangi semua efek yang tidak baik dari perusakan lingkungan ini. Tetapi pada prakteknya tidak semudah dari kesepakatan yang sudah disepakati di Paris itu. Dan untuk itulah ekonomi sirkular menawarkan alternatif yang mungkin jauh lebih simpel, karena sebetulnya yang disasar adalah sisi yang sehari-hari sudah kita lakukan untuk mempraktekkan ekonomi kita. Itu kira-kira yang menjadi pemikiran dari kami yang ada di BSPD, supaya kita diperkenalkan dengan prinsip itu kembali dengan cara yang lebih simpel gitu. Oke. Berarti tadi mungkin Mas Riza juga menyebutkan soal keterlibatan negara di sini. Yeah. Nah, tapi apakah dari implementasi ekonomi sirkular ini yang terlibat itu hanya negara, Mas? Kira-kira siapa saja yang bisa terlibat untuk implementasi ekonomi sirkular? Apakah industri atau bahkan mungkin pemain sekecil UMKM itu bisa mengambil bagian nggak, Mas, di ekonomi sirkular ini? Sangat bisa, dan itulah yang menjadi target dari alternatif konsep yang namanya ekonomi sirkular ini. Ketika hambatan itu dihadapi oleh entitas yang bernama pemerintah, negara, ketika itu pula lah kita memerlukan semacam sudut pandang baru dari praktek yang lebih konkret, terutama di sisi yang tadi produksinya dan di sisi yang demand-nya ya, di konsumennya. Di sisi produksi tentu kalangan industri sangat dibutuhkan untuk ini, dan kalau kita merujuk pada bagaimana ekonomi sirkular ini diperkenalkan sejak kurang lebih 5-10 tahun terakhir ini, industri leading di sana. Industri menjadi pihak yang sangat berkepentingan untuk ini, karena dari sana sebetulnya mereka menjadikan ekonomi sirkular ini sebagai usaha untuk, istilah bahasa Inggrisnya ini, decoupling. Jadi memutus rantai yang selama ini menghambat, seolah-olah lingkungan itu hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Itu ekonomi sirkular justru tidak gitu. Kalau kita menerapkan konsep itu, maka pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan terjadi gitu. Oke, berarti menurut saya menarik nih, Mas, soal perdebatan antara lingkungan dan ekonomi ini bisa berjalan apakah ini perdebatan yang nggak selesai sih sebenarnya, Mas. Selalu ada perdebatan soal itu. Nah, mungkin ini juga menjadi saat untuk bisa menjelaskan kira-kira aspek apa saja yang disasar oleh ekonomi sirkular, dan misalnya ketika kita bicara kita bicara ekonomi sirkular, itu apa manfaat yang didapatkan misalnya dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, itu apa yang bisa didapatkan ketika kita mengimplementasikan ekonomi sirkular? Iya, yang diperlukan adalah kolaborasi di antara pihak-pihak yang selama ini berseberangan mengenai prinsip apakah mau melestarikan lingkungan atau mengejar pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi ini sangat penting, dan ekonomi sirkular semacam memberi jembatan pada perdebatan yang nampaknya tidak kunjung usai ini. Dan saya kira dalam konteks negara sedang berkembang seperti Indonesia, ini sangat cocok, karena sebetulnya seperti tadi Tiffany sampaikan, praktek kita selama ini sebetulnya sirkular begitu. Walaupun belum dikemas dalam sebuah konsep yang baku, tapi praktek sehari-hari kita penuh dengan sirkularitas. Kita tidak segan untuk berkunjung ke tukang-tukang perbaikan gitu, untuk memperbaiki barang yang kita pakai yang rusak.
kita tidak segan juga untuk berkunjung ke pasar-pasar loak gitu. Itu satu sikap yang saya kira, satu perilaku yang cocok dengan yang dibayangkan oleh para penggagas ekonomi sirkular ini. Jadi tinggal sebetulnya nanti kita menggali kembali apa yang sudah ada di sekitar kita, dan kemudian tugas kita yang ada di kampus, yang helixnya itu akademia, itu mengumpulkan cerita-ceritanya seperti apa, dan kemudian menghubungkannya dengan konsep atau model yang sedang dikembangkan oleh teman-teman, terutama ini kebanyakan di Eropa. Mereka sangat gencar dalam soal ini, dan bahkan satu negara itu sudah menjalin kerjasama yang erat dengan kita lewat kerjasama internasional. Gitu. Oke, jadi mungkin kalau para pendengar tadi sudah disebutkan oleh Mas Riza juga, sebenarnya konsep ekonomi sirkular ini sangat dekat ya dengan kita. Mungkin kalau teman-teman udah terbiasa thrifting, itu kan zaman sekarang banget ya Mas, jadi kayak beli ke awal-awal ya kalau zaman sekarang. Jadi beli baju-baju yang udah lama nggak dipakai orang, nggak cukup, terus dibeli lagi gitu. Nah itu sebenarnya sudah salah satu langkah untuk menerapkan ekonomi sirkular. Oke. Selanjutnya tadi mungkin Mas Riza sudah mulai menyebutkan soal negara gitu. Antara sebenarnya yang sudah sangat gencar itu adalah negara di Eropa gitu. Nah, tapi di sini konteksnya Indonesia kan memang negara berkembang gitu. Mungkin konsep ini masih perlu diperkenalkan kembali, dan kalau saya tidak salah itu kerjasama antara Indonesia dengan UNDP dan Denmark itu baru saja dimulai tahun ini ya Mas. Jadi mungkin masih sangat awal dan belum ada frameworknya gitu. Sementara mungkin negara di Eropa sudah punya framework di tingkat negara, di tingkat kota gitu. Nah, kira-kira Indonesia ini bisa berkaca kepada siapa Mas untuk bisa mengimplementasikan ekonomi sirkular? Yang jelas pertama berkaca pada pengalaman diri sendiri begitu, secara nyata pada apa yang pernah terjadi di sekitar kita. Itu satu hal yang saya kira penting untuk nanti di garis bawahi. Dan sekali lagi teman-teman yang di kampus tugasnya menggarisbawahi itu, bahwa praktek selama ini yang kita jalankan sangat dekat dengan prinsip sirkularitas itu. Dan yang kedua, belajarnya tentu saja pada teman-teman lain yang sudah lebih dulu menerapkan ini. Dan kebetulan memang tadi Tiffany sudah menyampaikan UNDP beserta pemerintah Denmark sudah menginisiasi kerjasama internasional dengan kita. Bentuknya masih bilateral saya kira dengan Denmark, untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia untuk penerapan ekonomi sirkular. Dan perlu diketahui di tingkat nasional kita sudah punya forumnya, Indonesian Circular Economic Forum. Beberapa pihak sudah terlibat di sana, BSPD juga terlibat di sana, dan kami di BSPD melalui bidang perdagangan internasional mencobanya lewat WTO Chairs Program, WCP ya, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah kick off mulainya. Kita mulai merangkai sekelompok scholars yang punya minat dalam kajian mengenai ekonomi sirkular. Kita kelompokkan mereka juga dalam kolaborasinya dengan para pelaku industri, dengan SMEs, dengan UMKM. Dan inilah yang sebetulnya menjadi semacam mimpi dari kami. Bukan mimpi sebetulnya, karena ada roadmap-nya. Kami sudah punya roadmap untuk mengarah ke sana. Dan kita ingin ini menjadi bagian dari strategi yang kami sering menyebutnya sebagai strategi N-Helix collaboration. Kolaborasi yang helixnya itu N. N itu mengacu pada jumlah ya. Jumlahnya bisa bertambah terus. Kita selama ini mengenal triple helix, quadrohelix, pentahelix. Di ekonomi sirkular, kemungkinan N-nya akan tidak terbatas. Karena di masa depan ada banyak inisiatif, ada banyak invention yang datang dari teman-teman yang seperti kalian ini, yang milenials ini. Tadi istilah thrifting, itu kan seperti istilah yang semacam menggugah rasa ingin tahu ya. Kesannya kayak, apa itu? Gitu. Hype banget gitu. Padahal awal-awal ya. Di zaman saya, di generasi saya itu loak gitu. Loak gitu, tapi ini thrifting. Nah, dan yang semacamnya banyak sekali yang sudah kita deteksi, dan melalui workshop yang menjadi kick off beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, kita sudah mengidentifikasi sektor-sektor yang kemungkinan bisa kita libatkan lebih aktif untuk menerapkan prinsip-prinsip sirkularitas dalam perdagangan maupun ekonomi secara keseluruhan. Gitu.
Oke, menarik sekali soal kolaborasi ya. Mungkin juga menjadi pembuka pembicaraan bagi pendengar bahwa memang yang dibutuhkan adalah kolaborasi ya Mas, karena aspek yang disebut sangat luas gitu. Kita tidak hanya bicara soal lingkungan, kita bicara soal bagaimana integrasi ke ekonomi, bagaimana mengintegrasikan dengan aspek sosial juga gitu. Nah, mungkin mengenai implementasinya, mungkin dari pendapat Mas Riza, sebenarnya apa Mas hambatan untuk implementasi ekonomi sirkular khususnya di negara berkembang? Yang paling jelas adalah soal ini ya, mindset atau mental set gitu. Karena walaupun kita punya sejarah, punya kebiasaan, mungkin peradaban yang sirkular di masa lalu, tetapi karena keterlibatan kita yang cukup intens dengan globalisasi, dengan ekonomi pasar, ekonomi linear yang sudah berlangsung kalau dalam konteks Indonesia 40-50 tahun terakhir ini sejak Pak Harto memperkenalkan ekonomi pasar, kita menjadi gamang, gamang dan kemudian dilematis jadinya. Seolah-olah kita mengikuti tadi perdebatan yang sangat tajam. Kalau mau pertumbuhan, ya hanya bisa mengorbankan lingkungan. Kalau mau lingkungan, korbankan pertumbuhan. Dan ini yang harus didekapel, diputus mata rantainya, dan ekonomi sirkular menawarkan alternatif untuk itu. Dan oleh karenanya saya kira tantangan ini perlu dijawab dengan mungkin langkah-langkah konkret. Kalau lagi-lagi kalau kita berada di kampus, langkah konkretnya adalah riset. Risetnya diperkuat di bidang ini, atau mungkin dimulai ya, kita baru mulai, kita mulai lagi. Coba korek-korek lagi, gali-gali lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk sektor sawit kita, untuk sektor pertambangan kita, untuk sektor manufacturing kita, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan. Dan kabar baiknya adalah ada banyak inisiatif lagi-lagi dalam soal ini. Inisiatif yang datang dari industri, dari komunitas, dari kampus, ada semua. Dan semoga podcast ini nanti bisa merangkum semuanya ya. Nanti kita hadirkan teman-teman yang dari industri yang sudah berinisiatif untuk menjalankan konsep sirkularitas dalam aktivitas mereka. Dan tidak jauh dari kita, di Jogja ada sejumlah industri besar ini yang sudah menerapkan praktek ini. Komunitas lebih banyak lagi. Kita mengenal ada komunitas bank sampah, itu bagian dari cara kita mengubah mental set kita mengenai barang atau produk yang kita konsumsi, yang kita pakai. Tinggal sebetulnya nanti menyatukan inisiatif seperti ini seperti apa, begitu, dikolaborasikan. Dan ini memang bukan perkara yang mudah, tapi kalau kita pelan-pelan mulai dari mungkin dari inisiatif seperti yang kita lakukan sekarang ini bisa nanti diikuti dengan mungkin omong-omong yang lebih serius antar para pelaku dengan nanti pada akhirnya dengan pemerintah sebagai regulatornya, sebagai fasilitatornya, itu akan nanti jadi gerakan gitu. Tapi pada prinsipnya ini harus dimulai dari sesama pelaku, sesama pihak yang punya concern yang sama, dan kita sudah punya modal untuk itu. Dan saya kira tidak hanya modal, tapi juga modalitas. Cara kesananya kita sudah tahu itu bagaimana. Dan mudah-mudahan dengan yang seperti kita lakukan di sini nanti akan semakin tegas ya bagaimana kita nanti menuju ke satu titik di mana sirkularitas itu menjadi kebiasaan hidup bagi kita. Oke, menarik sekali. Saya juga mungkin pernah membaca juga nih Mas, ada laporan dari Chatham House kalau nggak salah. Jadi ini report ini membahas mengenai spotlight terhadap ekonomi sirkular di negara berkembang ini masih rendah gitu. Jadi yang di spotlight masih Cina aja. Jadi sisanya Eropa, terus kalau nggak Cina gitu kan. Nah, sementara itu sebenarnya ada negara-negara lain yang sudah pernah implementasi seperti India atau Laos, sebenarnya sudah punya gitu maksudnya rintisannya.
Nah, beberapa hambatan lain yang kemudian mengganggu untuk implementasi ekonomi sirkular adalah pendanaan gitu, karena transisi dari ekonomi linear ke sirkular itu kan tentunya ada perubahan teknologi gitu, kita bilang ada perubahan cara teknologi gitu, dan itu tidak mudah untuk shiftingnya. Terus lalu kemudian ada juga tantangan soal kapasitas ilmu pengetahuan gitu, karena mungkin perubahan shifting tadi itu juga butuh ilmu baru gitu Mas. Nah, kira-kira di permasalahan hambatan-hambatan ini kira-kira bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Bagaimana Indonesia bisa kemudian tidak terperangkap oleh hambatan-hambatan ini dan bisa memanfaatkan berbagai resource yang ada untuk bisa perlahan shifting ke ekonomi sirkular. Iya, satu prinsip utamanya kita balik cara berpikirnya dengan memanfaatkan keterbatasan pendanaan, teknologi atau pengetahuan yang kita punya bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang. Dan di sanalah saya kira apa yang dilakukan negara-negara sedang berkembang kita bisa jadikan acuan untuk itu. Jadi membalik strateginya. Jadi kita tidak menunggu sampai ada yang membackup langkah-langkah kita. Kita lakukan saja. Kayak ininya tagline-nya satu marketplace kita. Mulai dulu aja. Ini bukan endorse ya. Mulai dulu dalam pengertian yang kita punya, mari kita konkretkan dan mari kita kemudian saling menguatkan satu sama lain. Satu contoh ya, ada nanti kita hadirkan teman yang satu ini yang sudah memulai bagaimana berpikir sirkular dalam kegiatan ekonomi. Beliau menyampaikan ada hambatan dalam packaging untuk produknya gitu. Apa yang bisa dilakukan? Selama ini beliau menggunakan apa yang ada, daun pisang, daun-daun apa begitu, jerami dipakai. Tetapi dalam ekonomi yang sudah post globalize ya, yang sudah melewati globalisasi, tentu tidak bisa hanya mengandalkan daun pisang sebagai daun pisang, tetapi daun pisang sebagai sesuatu yang punya nilai tambah. Disinilah research and development dari pihak-pihak yang lain, tentu bukan beliau ya yang dituntut untuk itu, tapi di kampus misalnya atau industri besarnya bisa saling sharing apa yang bisa dilakukan untuk membuat packagingnya itu bisa menarik dan produk yang dikemas nanti juga menarik, dan nanti dari sana mental set konsumen juga berubah. Oh ternyata tidak harus mahal itu untuk menerapkan ini semua. Jadi kira-kira prinsip besarnya begitu untuk mengatasi hambatan yang tadi disampaikan Tiffany berkaitan dengan dana, teknologi, pengetahuan dan lain-lain. Jadi mari mulai dulu aja. Oke, berarti memang perlu ada gerakan, memang perlu ada orang-orang yang memang sudah awalnya sadar ya memulai dulu ya Mas, untuk kemudian bisa mendorong masyarakat luas untuk bisa shifting gitu, karena kalau memang nggak ada yang mulai ya orang nggak akan ada kenal gitu. Betul, kan dari konsep ini. Oke. Mungkin saya juga tertarik nih Mas soal bagaimana implementasinya ke masyarakat gitu, karena mungkin kalau kita sekarang bahas soal norma-norma lingkungan itu kan mungkin kita kenalnya hanya sustainability gitu ya Mas ya, hanya kita ramah lingkungan gitu. Sementara konsep ekonomi sirkular mungkin kesannya agak cukup kompleks gitu kalau didengar Mas. Iya. Nah itu kira-kira bagaimana kita bisa memperkenalkan ekonomi sirkular ini secara lebih dengan mudah diterima gitu ke masyarakat? Kata kuncinya tadi simple ya. Memang dari konsepnya terlihat kompleks, tapi kalau kita pahami dengan praktek gitu, dengan sesuatu yang konkret, sirkularitas itu simple. Simpelnya apa? Simpelnya pada sisi sebetulnya bagaimana kita melihat penggunaan barang, ya, penggunaan produk, material. Kalau kita bertanggung jawab pada bagaimana barang ini life cycle-nya ya, pada siklus hidupnya, itu kan simple ya. Jadi itu yang dipraktekkan, misalnya kalau saya boleh merujuk pada pengalaman ketika saya tinggal di Jepang, masyarakat Jepang itu
sangat simpel dalam hal bagaimana menangani sampah, karena masing-masing itu bertanggung jawab atas apa yang dia konsumsi. Jadi orang per orang itu tidak mengandalkan infrastruktur atau bahkan struktur yang ada di sekelilingnya. Misalnya kalau dalam soal melihat barang yang dikonsumsi itu, orang Jepang nggak akan lihat di mana tempat sampah. Tempat sampahnya di saku, gitu. Di saku, begitu. Dan itu nanti kembali ke rumah, dia sudah punya sistem untuk memilah-milah barang itu. Dan kemudian pemerintah tinggal kemudian mengabsorb apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Tapi memang pertanyaannya kan mulainya dari mana? Ini kayak telur dan ayam gitu. Yang mana yang memulai dulu? Pemerintahnya dulu atau masyarakatnya dulu? Saya dulu sempat bertanya kepada orang-orang Jepang, mereka juga bingung ditanya begitu. Dulu siapa yang mulai ini? Sampai kemudian saya berkesimpulan tidak ada yang memulai. Semuanya muncul mungkin secara spontan. Pemerintah mungkin punya inisiatif, tapi dia tidak akan jalan inisiatifnya kalau masyarakatnya tidak sadar begitu. Masyarakat juga punya inisiatif, dan saya kira dalam konteks ekonomi sirkular atau sirkularitas secara umum, mulainya memang harus dari masyarakat dulu. Pemerintah mungkin boleh punya roadmap, punya kebijakan, tapi kebiasaan kita kalau mulai dari atas itu sangat sulit diturunkan, dan menurut saya jangan mengulangi kekeliruan itu. Ya boleh kita melihat atau senang ada kerangka kebijakan yang sudah dianu, tapi mari mulai dulu gitu, apa yang sudah ada kita rancang, dan kemudian nanti bersama-sama pemerintah juga melangkah lebih jauh lagi gitu. Jadi itu yang yang menjadi mungkin concern juga, dan ini juga bidang penelitian yang cukup menarik saya kira untuk teman-teman, terutama yang backgroundnya sosial ya, HI, hukum, ekonomi, itu nanti melihat bagaimana itu perlu melihat bagaimana itu dijalankan itu. Oke. Mas Rizal tadi juga sudah menyebutkan ya bahwa memang highlight dari ekonomi sirkular ini sebenarnya adalah kembali ke individu juga gitu ya Mas, soal mindset gitu. Dia berkali-kali Mas Rizal menyebut soal mindset gitu kan. Nah kira-kira bagaimana nih Mas merubah mindset yang tadinya kita terbiasa kan di ekonomi linear tuh ya udah kalau misalnya beli barang beli, atau kadang sekarang malah mindless gitu Mas, belinya asal ada gratisan diskonan beli gitu. Beli sebanyak-banyaknya tapi nggak dipikir, pas tahu-tahu dibuang, nggak tahu ini sebenarnya masih bisa dipakai lagi. Nah kira-kira bagaimana sih Mas untuk bisa mengubah mindset itu tapi dari level individu dulu gitu? Maksudnya bagaimana membangun kesadarannya? Iya, itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Bagaimana ini ya mengatasi dan mengubah setting mental itu. Dalam jangka panjang tentu jawaban klasiknya adalah pendidikan ya. Tapi yang kita pikir sebenarnya jangka pendek ya. Jangka pendek menengah itu apa yang harus dilakukan? Apakah sesuatu yang berlandaskan pada penanaman nilai itu sesuatu yang diprioritaskan? Tentu jawabannya iya, tapi tidak cukup menurut saya. Penanaman nilai tanpa pembiasaan tidak ada artinya. Dan pembiasaan yang paling konkret adalah kerja bareng, kolaborasi itu tadi. Bagaimana kolaborasi itu nanti membiasakan kita untuk berpikir sirkular. Saya ambil contoh ketika saya pernah tinggal beberapa waktu di Swedia. Kebiasaan mereka untuk merepair barang itu sudah ada sebetulnya, sudah terbiasa dengan itu, sehingga orang-orang Eropa itu dikenal dengan concern mereka pada kualitas barang sepanjang mungkin itu barang digunakan. Toh itu pun tidak kemudian mengubah setting mental mereka bahwa barang yang sudah awet itu pada saatnya akan rusak, tapi mereka tetap berpikir perlu di-repair gitu. Dan yang menarik, ada kolaborasi antara industri, pemerintah, dan komunitas untuk membuat repair center gitu, pusat reparasi.
disatukan itu, dan itu berkaitan dengan penggunaan area-area yang di waktu itu saya di Malmo ya, yang sudah ditinggalkan, abandoned by the industry, digunakan kembali untuk repair center. Coba bayangkan itu terjadi di sekitar kita. Sebetulnya sudah ada, tapi di titik-titik yang saling berjauhan itu juga nggak apa-apa sebetulnya kalau kita memikirkan itu. Tapi kalau itu dipraktekkan sebagai kerja kolaboratif itu, saya kira pembiasaan akan muncul dari sana di jangka menengah dan pendek ya. Untuk nantinya kita berharap di jangka panjang pendidikan membackupnya dengan penanaman nilai. Oleh karenanya PSPD pun merancang pelatihan nanti untuk soal ini di berbagai segmen masyarakat dan industri dan juga di para pengambil kebijakan gitu. Oke, baik. Berarti mungkin highlightnya adalah soal pendidikan. Jadi mindset soal bagaimana pendidikan itu dibentuk untuk merubah pola pikir yang selama ini sudah ada untuk merubahnya menjadi sebuah pola pikir baru. Yeah. Oke, itu mungkin sedikit diskusi kita ya Mas. Mungkin harusnya kita bikin episode tambahan ya Mas. Oke, tapi untuk menutup episode kali ini, boleh Mas Riza sampaikan closing statement yang berkaitan dengan starting point, kan sesuai dengan podcast kita ya Mas. Jadi memulai gitu, kita pengen para pendengar ini bisa memulai suatu gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu untuk memulai inisiasi dalam ekonomi sirkular? Iya, teman-teman semua, mari kita mulai. Apapun yang teman-teman pikirkan untuk lakukan, bisa sekalian sekarang mulai dilakukan. Mulailah dengan hal-hal yang mungkin sederhana di sekitar kita. Kalau misalnya teman-teman tinggal di kos-kosan, bagaimana melihat barang-barang yang sudah dipakai itu dikumpulkan, kemudian mungkin dibuatkan tempat untuk nanti digunakan kembali untuk recycle, atau kalau terpaksa harus dibuang, bagaimana dipilah supaya sesedikit mungkin mereka kembali atau menuju kepiungan, limit itu dilimitasi. Mari kita mulai dengan cara berpikir seperti itu. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sekali lagi itu menutup diskusi pada episode kali ini. Demikian podcast Starting Point episode pertama. Saya Tiffany Tiara. Saya Riza Nur Arfani. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!